akan sangat membantu kami dalam menyelesaikan laporan mata kuliah kami dan tidak akan disebarluaskan. Sebelum memasuki sesi pertanyaan wawancara, saya meminta izin untuk merecord. Baik, bisakah Mbak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, tadi dari Fanya udah membuka. Terima kasih juga udah mau mengambil materinya dari tempat kita. Perkenalkan, nama saya Syarki Adila. Saya di sini jabatannya Kepala Tim Remunerasi. Kepala Tim Remunerasi di Kampus Sumber Daya Manusia. Kalau mau dimulai? Saya mulai ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah nama jabatan Mbak saat ini dan apakah pada jabatan Mbak ini ada kode jabatannya? Kalau untuk jabatan, saya Kepala Tim Remunerasi. Kalau di tempat kita untuk disiplin kode. Tadi dari SDM ya? Iya, itu baik. Lalu bisakah Mbak menjelaskan secara singkat gambaran umum tentang tugas utama sebagai kepala tim? Perangkat ini maksudnya apakah dalam bentuk fisik atau yang lain? Ya, dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik saya pakai yang pasti laptop, Ya. kemudian beserta aplikasi-aplikasi yang ada di laptop saya ya, yang diberikan sesuai dengan kewenangan saya. Kemudian workstation jelas. Kemudian kalau di luar itu apa ya? Kalau dalam bentuk fisik sih mungkin itu saja. Tapi kalau misalkan yang lainnya pasti ada sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, jabatan dan unit kerja mana saja yang paling sering berhubungan atau berkorelasi dengan Mas Kim? Oke, Kak, berhubung saya adalah di divisi pengembangan karir dan pengembangan pegawai, otomatis yang melakukan analisa terhadap seluruh pegawai, otomatis saya harus berkoordinasi juga dengan seluruh unit kerja yang ada di LPS, baik itu dari level Dewan Komisioner, Direktur Eksekutif, Direktur Grup, maupun yang lain-lainnya, maupun level Kadif, Katim, seperti itu. Kemudian kerja mana, seluruh unit kerja pasti kita berkoordinasi. Namun untuk beberapa hal seperti penugasan, biasanya kita berkoordinasi dengan grup layanan umum dan grup hubungan internasional, karena dia akan membantu untuk mengelola terkait penugasan terutama. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, apa nama jabatan Anda saat ini dan apakah pada jabatan Anda memiliki kode jabatan? Oke, aku di LPS itu jabatannya admin Gepos. Gepos itu dia grup pengelolaan organisasi dan strategi SDM ya. Untuk jabatan karena admin itu rata-rata kalau dari LPS itu mereka ngambil dari vendor, jadi nggak dari pro hire gitu. Jadi kita nggak ada kode pegawai ya. Istilahnya kayak gitu nggak ada, seperti itu sih. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, di unit kerja atau divisi mana Anda bertugas? Di grup pengelolaan organisasi dan strategi SDM. Itu di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia dan Administrasi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bisa Anda jelaskan secara singkat gambaran umum tentang tugas utama jabatan Anda? Oke. Kalau alat kerja apa saja yang biasanya digunakan dalam pekerjaan Mbak dan bagaimana penggunaan perangkat tersebut dalam tugas Mbak, dalam tugas yang Mbak jalani? Pasti HP ya, itu di tanganku udah 24 jam mungkin. HP, terus laptop. Kan kalau HP kan emang kita butuh untuk koordinasi, untuk telepon, untuk balas WA. Bahkan emailku aku taruh di HP ku. Jadi kalau lagi di jalan ada email urgent aku bisa buka. Terus kalau laptop kan emang dipakai buat kayak pengadministrasian, aku nyatet-nyatet nota dinas yang masuk, surat-surat yang masuk,
biar tersusun rapi. Jadi kalau misalnya ditanya atau dibutuhkan suatu saat nanti, jadi gampang. Terus buat apa namanya? Kalau ada revisi-revisi, misal pimpinan minta revisi, terus email juga aku dari laptop juga kan lebih enak ya, lebih besar. Terus baca-baca review sebelum di berkas sampai ke pimpinan kan aku review dulu, lihat-lihat dulu. Tuh juga nyampe hampir ke akhir dari tugas kita. Dari awal tuh kita pertama melakukan pendampingan, melakukan pengawasan, juga memberikan rekomendasi untuk pembinaan narapidana saat masih menjalani pidana di lapas atau rutan. Yang pasti tugas kita itu mencakup dari sebelum dia mendapatkan vonis dari pos adjudikasi sampai akhirnya dia setelah mendapatkan vonis dan akan menjalankan integrasi ke masyarakat kayak gitu. Oke, berarti emang kalau secara utamanya itu yang pembimbingan dan dari sampai pos adjudikasi itu ya Bu? Betul. Oke. Kalau untuk tugas pokok Ibu apa aja Bu dan bolehkah diuraikan atau dijelaskan terkait tugas pokok tersebut sama hasil kerja yang diharapkan dari setiap tugas tersebut? Oke, baik. Jadi untuk tugas PK sendiri yang utamanya itu benar nggak salah ya ada 5. Yang pertama itu adalah pendampingan. Pendampingan itu sebelumnya kita melakukan pendampingan itu kepada anak yang berkonflik dengan hukum gitu, yang berhadapan dengan hukum gitu. Itu kita bekerja berdasarkan permintaan dari kepolisian, dari aparat penegak hukum lainnya. Itu yang pertama, pendampingan. Yang kedua, kita melakukan litmas, itu penelitian kemasyarakatan. Kita membuat laporan. Nah, laporan itu berdasarkan dari hasil wawancara kita ke narapidana yang masih menjalani pidana di lapas atau rutan. Itu pembuat litmas. Lalu kita juga melakukan pembimbingan. Pembimbingan itu setelah dia